Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahr Ramadan shahrus siyam wa ja'ala shahr Ramadan shahrul Qur'an wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Mulia memuliakan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, yang berada di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Masjid Baitur Ridwan, yang Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah Ramadan kita dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa, yang Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan siapapun di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, doa terbaik semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan. Yang lagi berjuang mencari rezeki Allah, memberikan rezeki yang banyak, yang halal, keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhraja, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik ummati bi bukhuriha, ya Allah berkahi umatku di subuh hari seperti ini. Apa kabar Bapak sekarang sehari-hari ini? Alhamdulillah, lama gak jumpa, dan hari ini kita jumpa kembali di kajian Ahad pagi, insyaallah, tapi di bulan yang penuh spesial, di bulan penuh rahmat, penuh maghfirah, itu benar macam. Dan tema kita di hari ini adalah menenun kembali pakaian takwa. Jadi menurut kembali pakaian takwa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa dasar panggilan ayat Ramadan ini? Ada tahu? Surat Al-Baqarah 183. Apa bunyinya di situ? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Jadi jelas sekali dasar panggilan ayatnya adalah amanu, beriman. Tidak dipanggil di situ orang Islam, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Jadi berat menjadi orang beriman itu. Orang kalau sudah beriman, cuman keluar dari ucapannya sami'na wa ta'na, aku dengar ya Allah, aku taat. Itu orang beriman. Ketika datang perintah Ramadan, sami'na wa ta'na, tidak ada tawar-menawar, kerjakan Allah dengan bangga, dengan senang hati. Apa yang diperintahkan pada kita? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kita juga pernah diperintahkan untuk berpuasa. Nama puasanya adalah puasa, ada yang tahu? Puasa Asyura. Asyura itu Asara, 10 Muharram. Itu orang Yahudi juga puasa juga di 10 Muharram itu. Nah, dulu para sahabat protes, Rasulullah, orang Yahudi puasa juga 10 Muharram, gimana caranya? Nah, nanti tahun depan kita puasa namanya puasa Tasu'a. Tasu'a itu adalah puasa 9 Muharram. Tapi belum sempat, Rasulullah meninggal. Nah, kira-kira gitu. Jadi setelah datang perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah, puasa Ramadan menjadi wajib. Nah, yang boleh tidak berpuasa itu, ada yang tahu? Siapa? Man kana maridan, barang siapa sakit, ya, au ala safarin, atau dalam perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Cuma dua itu aja, ya, dalam perjalanan atau sakit. Ustaz, dalam perjalanan saya kami kuat tak, di pesawat tak, ada masalah, puasa aja. Wa anta sumu, kata Allah, kalau kamu puasa, khairul lakum, jauh lebih baik. Ustaz, aku mas sanitizer, nah sudah buka puasa saja. Ustaz, kapan Ustaz? Ganti nanti di hari lain. Ustaz, di hari lain juga nanti saya nggak mampu juga Ustaz, masih sakit Ustaz. Sudah bayar fidyah. Jadi ada 5 rukun Islam dan ada 4 perintah. Ya, ada 4 perintah. Ya. Yang pertama sholat. Sholat bisa diganti tidak? Tidak bisa diganti. Jadi jangan pernah tahu, tidak ada tahu menawar terhadap sholat, tidak ada ganti. Ya. Yang kedua, yaitu
puasa bisa dengan tidak? Bisa di hari lain. Yang ketiga, zakat. Zakat ini hanya bagi orang yang mampu. Ya, mampu melebihi harganya setara dengan 85 gram emas. Ya, kalau tidak punya itu, maka hanya perintahkan bersedekah saja atau berwakaf yang sunnah-sunnah. Lalu kemudian haji hanya bagi yang mampu. Saya ketemu sahabat saya di haji seperti mana? Pak Haji mana tadi? Haji apa? Ardiansa dari beliau sama-sama ketemu di Mina, mengabarkan sama-sama haji dan saya dikatakan lagi sama beliau, masya Allah. Mudah-mudahan haji mabrur ya. Dan belum haji, insyaallah ada zikir haji tahun depan, amin. Dan tahun berikutnya. Nah, haji juga begitu hanya mampu, ya nggak mampu ya. Berarti kalau begitu yang wajib itu sholat tidak bisa tolong menawar. Makanya sholat itu penting betul bagi saya. Jarak terdekat antara kita dengan Allah itu sholat. Tidak bisa tolong menawar. Tapi persoalannya sholatnya sering kita tinggalkan gitu. Pura-pura tak dengar, pura-pura sibuk, dan berbagai macamnya. Nah, itu dah sholat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sarannya apa itu puasa? Apa yang kita harapkan dengan Ramadan ini? Ayo, kalian bisa jawab. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Sebenarnya ada 3 sistem pendidikannya. Pendidikan 3. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Terus ayatnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Syukur itu ya Allah, begini rasanya ya Allah, nggak makan setengah hari lapar ya. Saya 2 malam lalu itu saya ngantar anak ke masuk UGD itu tidak berapa lama datang jamaah mahasiswa S2 UIN itu dibawa di gondong, tanya, dia kan jatuh, ditanya kenapa kamu? Saya sudah seminggu ini nggak punya uang makan cuma masya Allah. Bayangkan kira-kira kita bilang ya Allah begini kira-kira rasanya. Akhirnya kita bersyukur kan. Yang ketiga la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi terus ayat itu. Nah, kalau begitu kan jelas ya. Apa tadi dasar panggilan ayatnya adalah orang beriman. Siapa orang beriman itu insyaallah kita semua termasuk orang beriman. Yang diperintahkan pada kita adalah puasa Ramadan. Yang kita harapkan nanti di akhir Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ternyata tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang cantik, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang punya titel banyak. Ternyata tingkat kemuliaan seseorang yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Apa dalilnya saya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang bertakwa. Nah, apa itu takwa saya? Takwa itulah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah atau mudah? Mudah. Sebentar sudah selesai. Jadi masya Allah luar biasa. Dan apa balasan Allah bagi orang bertakwa? Ada 2 balasannya. Di dunia itu dia dapat 2. Di dunia itu kita akan dapat 2. Yang pertama apa? Dalilnya apa? Surat Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, dan siapa bertakwa pada Allah. 1. Ada yang tahu bahwa ini saya kasih mau kocak pagi-pagi deh. Saya sudah siapkan uang 50.000 nih. Saya kalau isi kajian gimana saya kasih uang kocak. Apa balasannya di dunia 2 dalam surat Tolak 2 dan 3? Siapa aja mau dijawab? Angkat tangan cuy. Apa bu? Oke, 1. Yang kedua? Situ setengah gak jadi. Ada simpan dulu deh. Setengah. Ya, dan bagi susah nanti kan. Kalau suami istri boleh. Jadi 2, benar 2. Yang pertama adalah orang bertakwa itu akan mendapatkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Jadi sebenarnya jalan keluar itu karena pinternya kita kepada Allah. Jujur, saya lama merenung Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, kita sudah semangat, sudah bikin proyek, strategi, manajemen risiko macam-macam, bisa nggak jadi. Ternyata memang solving itu, jalan keluar itu Allah yang bikin keluar. Lama Pak, mungkin saya masih muda nggak pernah bayangkan. Sekarang umur sudah 48, ini saya membayangkan belum
lama ya Allah. Apalagi setelah haji itu saya berenung lama ya Allah. Ternyata jalan keluar itu bukan karena hebatnya kita Pak. Jadi maaf ya kira-kira kalau bahasa kita, lu jangan pura-pura mikir deh kira-kira gitu kan gitu. Nah, kita kan sering gitu, lu jangan pura-pura mikir. Sebenarnya Allah yang sejalan keluarnya. Ceng dan berbagai macamnya. Jadi kalau pertanyaan saya sederhana, kalau Allah menjanjikan orang bertakwa itu dapat jalan keluar, lalu kalau kemudian dalam hidup ini terus bertambah masalah, nggak pernah jalan keluar selesai, berarti kita merenung-renung nih bulan Ramadan ini. Ya Allah, saya ini sudah Ramadan 40 kali, karena umur saya sudah misalnya 48 tahun atau berbagai macamnya, ada saya 30 kali, ya. Tapi nggak pernah makan itu. Maka Rasulullah menyindirnya, kam min shaimin, kata Rasulullah, betapa banyak di antara orang hamba umatku yang berpuasa itu tidak mendapatkan takwa, tapi yang ia dapatkan adalah ju' wal atas, lapar dan dahaga. Nah, mudah-mudahan insyaallah saya berkeyakinan semua kita yang berada di tempat ini insyaallah kita sudah mendapatkan takwa, dan itu tinggal kita rawatlah takwa itu, kita tenun kembali, kalau bahasa saya itu menenun. Kita tenun kembali, umpama robek-robek sedikit lah kira-kira karena dosa, maksiat, nah kita tenun lagi, kita tenun. Nah yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah angkatkan rezekinya. Jadi kalau kita mau maksiat itu enggak mau, pokoknya gue pengen jadi orang bertakwa. Kalau enggak mau, kalau malas-malas Ramadan enggak mau, pokoknya gue pengen jadi orang bertakwa. Malas-malas tarawih enggak, pokoknya tahun ini gue pengen jadi orang bertakwa. Akhir-akhir gitu bahasanya, ya. Karena kita punya mimpi besar. Pokoknya enggak mau, pokoknya saya punya berapa. Lagi pelit nih enggak mau sedekah, pokoknya hantam bismillah gue pengen jadi orang bertakwa. Ya. Kenapa? Akan diantarkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah antarkan. Emang ada Ustaz? Diantarkan Ustaz? Ada. Ya, diantarkan rezekinya. Mesti ingat ceritanya Maryam. Nah, Maryam itu siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Maryam itu cuma duduk manis di mihrab, nggak ngoput, nggak koseng, kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba ada makanan. Nabi Zakaria itu pamannya, ya, bertanya terheran-heran, ponakanku kok nggak mana-mana, ada buah-buahan kira-kira. Lalu dia penasaran, dia tanya, dan diabadikan Allah dalam Al-Quran, anna laki hada ya Maryam, dari mana kau peroleh Maryam? Ya. Lalu jawabnya Maryam apa? Huwa min indillah, yang ngantar Allah paman. Jadi masa Allah luar biasa. Jadi orang itu, kita itu kalau sudah dekat dengan Allah, apapun dikasih sama Allah. Jadi masya Allah luar biasa. Ya. Nggak mungkin kita bisa berangkat haji, ada berangkat haji. Ya, nggak mungkin kita bisa umroh, bisa berangkat umroh. Nggak mungkin bisa punya rumah, bisa punya rumah. Itu caranya Allah. Ya, jadi masya Allah, Allah menyelesaikan semuanya. Nah, apa rahasianya Maryam? Maryam cuma punya rahasia dua. Ya, satu rajin puasa, yang kedua menjaga kehormatannya. Itu dua aja di Maryam. Jadi masya Allah, sampai Innallaha astafaki, Allah pilih kau Maryam menjadi wanita terbaik. Masya Allah luar biasa itu. Maryam itu masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan keluarga kita dan istri dan anak-anak kita semuanya dan suami kita menjadi orang terbaik insya Allah. Nah, dua itulah kira-kira di dunia Allah berikan. Nah di akhirat dapat juga, ada yang tahu, ya, yaitu dalam surat Ali Imran. Ini akan kita bahas agak sedikit, yaitu dalam surat Ali Imran 133. Apa kata Allah di situ? Dia dapat surga. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah pada ampunan Tuhanmu. Sesungguhnya, ya, ila maghfiratin min rabbikum, sesungguhnya wa jannatin, surga itu luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu luas surga atau luas neraka? Luas surga, tapi yang masuk ke dalamnya sedikit. Neraka luasnya kecil, tempatnya kecil, yang masuk ke dalamnya banyak. Jadi itu Bapak. Jadi kalau ditanyakan berapa luasnya surga, ketemu kita dalam surat Ali Imran 133 tadi, luasnya antara langit dan bumi. Nah, yang paling sedih itu Bapak Ibu sekalian, saat kita tahu kelak pada saat kita terbangun di akhirat nanti, kita tahu luasnya surga itu antara langit dan bumi,
maaf kata Rasulullah, kita tidak bisa masuk ke dalam surga itu. Itu yang penyesalan yang tiada tara itu. Ya, pada saat kita tahu bahwa surga itu antara langit dan bumi, tapi kita tak bisa masuk ke dalamnya. Jangankan masuk ke dalamnya, meletakkan satu kakinya tidak diperbolehkan. Ya Allah, sedihnya gitu. Yang paling sedih kata Rasulullah, jangankan meletakkan satu kaki, mencium bau surga tidak dapat. Habis itu kita baru tersadar, kau mau sholat lagi? Tidak ada sempat sholat lagi. Kau mau puasa lagi? Tidak ada kesempatan puasa lagi. Mau sedekah? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena kematian itu akhir kesempatan kita beramal. Jadi mumpung Allah kasih nafas nih, semangat beramal, semangat puasa. Ya, coba bayangkan, andai-andai ya, andai kita mati hari ini, selesai semuanya. Lama saya merenung Bapak Ibu sekalian, andai kata mati, selesai semuanya. Tinggallah kita dimandikan orang, dikapani 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan, disolatkan orang kita, dibawa kita ke kuburan, dimasukkan 1 kali 2 meter tanah, dikasih papan, ditimbun tanah, selesai sudah hidup dunia ini. Singkatnya begitu Pak. Hebat kita kemarin profesor doktor, ditinggalkan, tidak kenal orang lagi, karena hidupnya adalah cerita. Oh si anu cerita. Tidak ada lagi Pak. Banyak kita punya uang kemarin di rumah, semua yang kita cari dari pagi sampai malam petang. Sudah Pak, tinggalkan, ambil ahli waris, berubah. Semua kita akan mengalami itu Pak. 100 tahun, 150 tahun ke depan, nggak tahu kita rumah kita punya di komplek ini semua entah ke siapa makanya ke depan, nggak tahu Pak. Kalau kita sadar perjalanan hidup ini begitu, takut kita Pak meninggalkan sholat, takut kita kalau puasa. Jadi saya selalu mengatakan, ada orang mengatakan Ramadan lagi. Enggak, Ramadan spesial bagi kita bersama. Kenapa spesial? Bayangkan tahun kemarin ada jutaan orang berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Hari ini sudah pindah ke bawah tanah. Gak usah lihat kiri kanan kita aja yang sholat di masjid kita ini, sudah pindah ke bawah tanah. Nah kita boleh jadi nggak pernah berdoa, nggak pernah berharap ketemu Ramadan, tapi Allah sayang, Allah pertemukan lagi dengan Ramadan ini. Jadi jangan pernah beranggapan Ramadan paling sahur, terawih gitu. Enggak. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita dan keluarga. Jadi ketika kita membayangkan ini Ramadan terakhir, di situ kita semangat terus untuk Ramadan. Jadi bayangkan, boleh jadi itu doanya suami kita ingin kita menjadi istri yang pada akhir hidup kita menjadi istri yang saleh, atau doa suami istri kita bagaimana kita menjadi suami yang saleh, atau doa anak-anak kita, ya Allah jadikan mak dan ayah saya yang saleh dan salehah, ya, atau doa mak untuk anaknya. Jadi masya Allah luar biasa doa ayah begitu juga. Jadi itulah pentingnya kemudian kita merenung kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaan saya sederhana, kalau kita menenun pakaian takwa itu, apa yang akan kita tenun kira-kira? Ya, kan pakaian nih pakaian takwa. Karena libas Rasulullah Allah melukiskannya dengan istilah libas takwa, pakaian takwa. Nah pakaian takwa itu boleh jadi dia robek karena dosa kita, maksiat kita, ya selama 11 bulan itu, maka kita tenun kembali di Ramadan itu. Sayangnya Allah pada kita itu, ya mungkin tak pernah kita bermimpi jadi orang berdoa. Pernah tak bermimpi? Ayo coba, dalam 11 bulan itu, yang paling kita kejar adalah bagaimana hari ini kita punya rumah yang bagus, bagaimana hari ini kita punya uang banyak dan berbagai macam. Tidak ada satu pun yang punya mimpi. Nah kata Allah, saya disiapkan kata Allah ini 1 bulan penuh namanya Ramadan. Disitulah engkau membuat mimpi menjadi orang bertakwa. Jadi luar biasa. Nah siapa orang bertakwa itu? Diteruskan ayat tadi yang 133, 134-nya dikatakan yang pertama orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Dia itu gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ustaz dalam keadaan lapang kenapa kami disuruh bersedekah biar tambah kaya? Ustaz dalam keadaan sempit, Ustaz kenapa kami disuruh sedekah? Ustaz uang cuma segini-gini Ustaz, agar kita keluar dari kesulitan. Karena sedekah itu yaitu mengeluarkan kita dari kesulitan, menghindari kita dari bala dan berbagai macamnya. Nah, kalau setelah Ramadan kita tambah kikir, tambah pelit, nah sudahlah, saatnya kita tenun kembali ke bulan Ramadan.
Rasulullah itu kalau datang bulan Ramadan itu sedekahnya kayak angin kencang luar biasa. Manfaatkanlah masjid kita yang cinta ini. Ada takjil, yang insya Allah ada iftar ya, yang insya Allah itu tidak mengurangi pahala puasa kita, tapi setara dengan orang berpuasa. Peluang kita luar biasa. Jadi semangatlah, lebihkanlah uang untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan ini. Ada zakat, zakat itu ada berapa macam zakat? Saya kasih kocak. Ada berapa macam zakat? Hah? Ada berapa? 2, 3, 4. 2 atau 3? Nah ya, 2 apa aja Pak? Alhamdulillah. Sekalian. Begitu cepatnya ya harta ini ya, diterima oleh dia, dapat pahala, saya dapat pahala, dia dapat pahala, diserahkan lagi. Nah itulah namanya titipan Allah itu kira-kira gitu ya. Masya Allah. Berkah ya Pak, kita masukkan ke masjid. Nah ada pahala itu. Betul, zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau diambil benang merahnya, semua itu namanya sedekah di Al-Quran. Ya. Apa dalil zakat? Khudz min amwalihim shadaqah. Tidak dikatakan zakat kan? Jadi sedekah itu terbagi menjadi 2. Ada namanya sedekah wajib, sedekah wajib namanya zakat. Ada yang kedua sedekah tatawwu, sedekah sukarela. Apa namanya sukarela? Sukarela tadi ada namanya infak, sedekah. Nah, sedekah boleh untuk orang tua boleh nggak sedekah? Boleh. Tapi kalau zakat boleh nggak untuk orang tua? Nggak boleh. Kenapa? Zakat itu nggak boleh ke atas, nggak boleh ke bawah. Ke atas siapa? Orang tua, nggak boleh. Ke bawah siapa? Anak, nggak boleh. Nah, zakat ayah anak, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau sedekah boleh nggak sedekah orang tua? Boleh. Yas'alunaka, mereka bertanya untuk apa harta ini, maka falil walidain, untuk kedua orang tua. Tapi jangan juga nanti tersinggung. Ya, ini sedekah ke ayah. Jangan jaga perasaannya. Pemberian. Ini ada uang. Doakan saya. Maaf. Boleh. Kalau ke kiri ke kanan boleh nggak zakat tadi? Boleh. Kepada siapa? Paman? Boleh. Bibi? Boleh. Ya. Nah, jadi nggak boleh tadi ke atas ke bawah. Misalnya kita punya paman atau saudara yang secara ekonomi terbatas, itu lebih wajib kita kasih dia zakat. Kita bantu dia. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan. Atau di masjid kita ini ada OBZ, maka di masjid kita ini lebih utama. Kenapa? Bantu orang satu komplek di mana yang jangan sampai nanti seperti kasus yang kemarin di Flores mana itu, ya mati karena tidak punya uang beli buku sekolah. Nah, itu dosa kita satu Indonesia kan jadi PR lah kita dosa. Nah, jadi apa tadi cirinya? Orang pertama tadi rajin sedekah. Nah, zakat tadi terbagi lagi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berapa tadi? 1 sak kurma. 1 sak kurma itu sama dengan 2,4 kilo. Digenapkan para ulama menjadi 2,5 kilo. Ustaz ini adalah sedekah zakat kita di Indonesia ini. Iya kalau dihitung zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal luar biasa, triliunan. Ya. Zakat mal itu syaratnya apa? Terpenuhi 2, nisab dan haul. Nisab itu apa? Batas uang. Sama dengan pajak itu kan gitu. Pajak itu kan kalau uang kita melebihi sekian, maka kita kena pajak. Ya, kalau enggak, ya ada enggak ada kewajiban pajak kan. Nah, sama dengan zakat. Zakat itu setara dengan 85 gram emas. Nah, 85 gram itu sekarang emas berapa Ibu Murid? 3 juta ya. Anggaplah 2 juta. Saya sudah 2 juta ya. Kalau 3 juta 3 juta ya. 3 kali 85 berapa itu ya? 250. Nah, punya uang kita melebihi 250 juta, berarti kita kena kewajiban zakat. Ustaz nggak sampai 250 juta, nggak wajib zakat. Berarti hanya perbanyak sedekah. Nah, gitu ya. Gampang kan jadinya kan? Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah haul. Haul itu masa.
Kalau zakat perdagangan masanya sekali setahun. Nah, jadi tergantung kebiasaan. Kalau saya secara pribadi, karena saya dagang juga, saya terbiasa adalah setelah di Ramadan ini atau di Idul Fitri ya, nah, itu kebiasaan saya adalah habis dagang 1 tahun, nah, sudah keluarkan zakatnya. Nah, gitu. Boleh di mana saja itu zakat dikeluarkan. Jadi, tapi kalau zakat pertanian, Ustaz kapan Ustaz? Waqta khosdihi, setiap musim panen. Kalau 4 bulan sekali panennya, keluarkan 4 bulan sekali. Nah, itu yang dikiaskan kepada zakat profesi. Meskipun itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Di masa Rasulullah ada zakat profesi, ya kan? Zakat profesi itu menarik. Kenapa menarik Bapak-Ibu sekalian? Karena nisabnya ya itu dikiaskan ke cara pembayarannya dikiaskan kepada zakat pertanian. Setiap musim panen, setiap gajian kan. Tapi besarannya dilukiskan pada zakat mal 2,5%. Semestinya kan konsisten dong. Kalau zakat pertanian berarti berapa pertanian? 5%. 5% kalau itu biaya irigasinya kita. Tapi kalau mengandalkan air hujan betul Pak, 10%. Besar Pak. Jadi nggak mau juga tekor kadang-kadang gitu ya. Jadi itu namanya manusia kadang-kadang kita manusia ya. Baik, yang penting wajib benar. Lalu kemudian yang kedua, apa ciri orang bertakwa itu? Ini sama yang berapa Pak? Disuruh. Nanti ingatkan saya kalau sekarang. Yang kedua yaitu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaidha, mampu menahan amarah. Nah, ini berat Bapak-Ibu sekalian. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang wal kazimina al-ghaidha, mampu menahan amarah. Saya sering ceritakan pada Bapak-Ibu sekalian, Ramadan itu kita kalau marah jadi marah kan? Enggak. Maaf, ada lagi sahih. Nah, gitu ya. Saya lagi puasa jadi nah, gitu. Nah, semestinya setelah Ramadan ya, itu kita punya sifat yang seperti itu wal kadhimin al-ghaidha. Ya. Nah, kalau itu sudah tidak ada dalam hidup kita sehari-hari, saatnya kita teguh lagi di bulan Ramadan ini. Ya Allah, jadikan hamba ini orang yang mampu menahan amarah. Karena kenapa demikian? Karena bahaya sekali, sebabnya marah itu bahaya sekali. Coba bayangkan, awalul ghadabi, awal marah itu gila, wa akhirun nadamah, akhirnya penyesalan. Kayak kita kalau lagi habis marah, nyesal atau nggak nyesal? Nyesal kan? Nah, ketika kita marah, nyadar lagi nggak nyadar. Itu sifatnya manusia. Makanya betapa banyak kematian itu hanya persoalan rebutan marah kan? Ada yang rebutan handphone, rebutan remote TV, ya kan? Hal-hal sederhana. Mungkin saya sudah pernah cerita di masjid ini. Itu kejadian di negara tetangga kita. Ada seorang ayah habis pesan mobil baru, ya kan? Dia pesan mobil baru dari dealer, tolong kirimkan mobil ke rumah. Di rumah, sampai mobil di rumah, ada anaknya lagi bermain-main. Namanya anak, ya, dia penasaran, apaan kira-kira? Nah, di samping mobil ada paku. Dia ambillah paku tadi, dia coret, bikin lukisan, set. Pulanglah ayah dari kantor, sambutlah sama anaknya, papa, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Nah, alhamdulillah. Papa sini nih papa. Aku ingin lihat lukisan terindahku di hari ini. Nah, kira-kira nih kita sebagai ayah yang normal ya, ayah yang normal, ya capek pulang dari kantor, ingin lihat mobil baru, kira-kira gitu. Tapi lalu ditunjukin sama anak kita itu, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Mobil barunya atau anak kita darah daging kita? Nah, sama lah Pak, semuanya sama. Yang terbayang oleh kita adalah manusiawi ya, sifat manusia itu adalah ya itu yang terbayang oleh kita adalah mobil baru. Lupa anak ini darah daging kita, ya, dari sel sperma kita, dikandung sama istri kita 9 bulan, kita lupa. Ya. Jadi saya nangis juga pagi tadi saya baca surat Al-An'am tuh. Allah nyindir itu ayat berapa surah itu di Al-Quran dikatakan, ada tidak orang yang bisa memberikan kamu mata, hati dan berbagai macamnya selain Allah? Ya juga saya berkata ada.
Kalau mata kita dipejamkan oleh Allah, ada nggak yang bisa menghidupkan kembali? Tidak ada. Kalau Allah ambil tangannya, ada nggak bisa memberikan lagi? Tidak ada ya Allah. Nangis itu saya pagi dari subuh dari sholat tahajud dari Allah. Nah, itulah Allah. Nah, kembali pada tadi konteks tadi. Sama akhirnya apa yang kata dia? Diambil oleh dia pot bunga di samping mobilnya, pot bunga dipukulkan ke tangan anaknya. Singkat cerita, malam hari anak ini panas. Ini hari ini panas betul anak-anak di rumah sakit ya. Penyakitnya sama semuanya, batuk, pilek, campak. Jadi kita benar-benar semua sehat ya. Insya Allah cucu kita anak. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dipukulkan malam hari anak yang panas. Nah, setelah panas dibawa ke dokter. Kata dokter, maafkan saya, bapak dan ibu, saya tidak bisa bantu. Kenapa? Ternyata di pot bunga tadi itu ada duri yang sudah masuk ke tangan anak. Ternyata kata dokter, maaf, duri tadi sudah menjadi racun di tangan ini. Satu-satunya cara yang bisa kami tolong untuk bapak ibu sekalian, tangan ini harus diamputasi, harus dipotong. Setelah anak ini siuman itu bangun dari tidurnya setelah dipotong tangannya, dia bilang sama ayah dan mamanya, ayah, mama, maafin adik ya yang sudah bikin mobil ayah balen ya. Tapi satu permintaan adik, boleh nggak ya kembalikan tangan adik? Nangis. Mobil baru bisa dibeli, tangan anak bisa beli lagi. Hanya persoalan marah. Makanya Ramadan itu mendidik kita jangan marah, jangan emosi. Kalau lagi marah, Rasulullah mengajarkan gimana caranya. Kalau kamu lagi berdiri, kalau lagi marah gimana caranya? Duduk. Kalau lagi duduk masih marah juga, berbalik. Kalau marah lagi, marah lagi. Kalau sudah balik, maka tapi yang menarik adalah kalau duduk marah berdiri tambah marah itu dosa dan gitu. Nah, jadi Rasulullah sudah ajarkan pada kita kalau lagi berdiri duduk, kalau duduk masih marah juga adalah berbaring-baring aja, leha-leha gitu ya. Nah, ini caranya. Nah, itulah ayah dan emaknya hanya menangis karena nggak bisa. Tangan anak bisa beli lagi, mobil baru bisa beli. Jadi Ramadan ini mengajarkan pada Ustaz Hendra dan keluarga dan kita bersama dan keluarga, yaitu adalah mampu menahan amarah. Ya. Kalau bulan Ramadan kita nggak marah, maaf ada sholat, saya puasa. Ya. Apa bedanya qiyam dengan siam? Anda tahu? Pernah dengar istilah qiyam Ramadan, siam Ramadan? Saya kasih kocok lagi lah. Soalnya apa berkah. Apa bedanya qiyam sama siam? Gantian lah, gantian. Ini kasih pahala yang lain. Apa bedanya? Ibu boleh lah sekarang nih. Apa bedanya qiyam sama siam? Tapi jangan tanya AI ya, tanya. Apa bu betul ya? Kalau siam, gimana Ustaz Rozi? Benar Ustaz Rozi? Gini. Jadi siam itu adalah ibadah Ramadan di siang hari setelah kita sahur itu namanya sampai nanti berbuka itu namanya siam, menahan dari makan dan minum dan juga dari gosip dan berbagai macamnya. Tapi kalau qiyam ibadah Ramadan di malam hari, betul Pak? Ya. Awalnya namanya tarawih, akhirnya namanya tahajud. Nah, di malam itu ada juga Lailatul Qadar dan berbagai macamnya. Aku cek dulu ya, kasih. Pak, ini Pak. Berkah. Alhamdulillah. Nah, ada kita bertanya, kalau mana lebih duluan, qiyam dulu atau siam dulu? Qiyam dulu, baru besok pagi kita siam. Kalau qiyam kita nggak tunaikan, batal nggak puasa kita? Nggak batal. Orang nggak tarawih, batal nggak? Nggak batal. Tapi kalau siam nggak puasa kita, batal. Nah, ya, paham ya? Itu sederhana tapi dalilnya apa saja? Dalilnya hadis Rasulullah. Man qama Ramadan. Kalau yang satu lagi, man shoma Ramadan. Ghufira lahu ma qaddama min dzanbi. Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah, ya. Nah, jadi jelas. Lalu yang ketiga yaitu adalah
wal 'afina 'anil nas, mau maafkan kesalahan orang lain. Jadi ciri orang bertakwa itu dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang paling berat itu memaafkan kesalahan orang lain, Pak. Iya kan? Aku maafin sih, tapi kalau dia pakai tapi nggak ikhlas namanya gitu. Sehingga di dalam Al-Quran ini menarik, wal 'afina, memaafkan. Jadi saya tidak menemukan dalam Al-Quran minta maaf itu ada. Yang ada memberi maaf. Jadi tidak minta maaf. Jadi kadang-kadang kita nunggu orang lain minta maaf baru kita maafin. Yang paling bagus di dalam Al-Quran ini diajarkan, sudah aku maafin dia, kalau dia minta maaf aku sudah maafin, aku ikhlas sekali. Nah sudah. Makanya cuma bayangin Bapak Ibu sekalian, ketika kita nggak mau maafin tetangga kita, kadang-kadang hanya persoalan kucing, kita masuk ke rumah dia nggak mau maafin, kadang-kadang seumur hidup sholat samping dia tapi nggak mau tegur sapa. Bayangin cuma dua yang terjadi, kita mati duluan atau dia mati duluan. Mati atau meninggal sih? Mati. Mati. Mati atau meninggal? Mati. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati mati. Masya Allah. Meninggal itu meninggalkan dunia. Benar-benar semua apa itu. Ya kembali ke itu. Bayangkan kita mati duluan atau dia mati duluan. Kalau kita mati duluan, berarti kita masih punya kesalahan sama dia. Kapan kita minta maaf lagi? Ya, kalau dia mati duluan, maka kita nggak mungkin minta datang ke kuburannya. Maafin saya aja, maafin saya aja, nggak bisa bicara lagi. Sudah. Jadi yang paling bagus itu sebelum tidur itu, ya Allah, hari ini ampunkan dosa yang boleh dari lidah ini, ucapan yang tidak sengaja atau sengaja, ya Allah. Aku maafin juga semua yang pernah melakukan kesalahan hari ini. Aduh, tenang, tidur tenang, luar biasa. Bangun dan tidur juga tenang. Jadi itu aja. Sehingga kalau di Ramadan ini ada orang salah, kita maafin nggak? Maafin. Gak apa-apa sih dia, gak apa-apa. Nah semestinya 11 bulan berikutnya kita menjadi orang pemaaf. Gitu. Jadi sehingga di Idul Fitri itu kan dosa itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Dosa kepada Allah terampunkan dengan pelaksanaan Ramadan. Karena janji Allah, barang siapa berpuasa Ramadan maka ghufira lahu, Allah diampunkan semua dosa kita. Bayangkan baiknya Allah kepada kita kira-kira gitu kan. Jadi kalau kita Ramadan itu diampunkan. Tapi kan ada dosa kepada sesama manusia dan itu tidak terampunkan kecuali kita mengatakan, Bang, Dek, Kak, maafin saya ya. Makanya mohon maaf lahir batin. Sehingga setelah Ramadan kita bersih lagi seperti anak yang baru lahir. Tapi pertanyaan sederhana, setelah Ramadan kita ulangi lagi dosa. Sama seperti kerbau. Saya kalau ceramahnya di kampung saya di Kampar sana, ada di Sarawak sana, di Melayu, saya selalu istilahkan dengan kerbau. Jangan tersinggung, saya bilang kerbau atau kerbau. Kita lihat di tepian sungai itu, ada Ustaz Rozi dengan di Bangko, sama saya selalu. Nah itu kerbau itu kalau dibersihkan di tepian sungai sudah bersih, dia naik ke daratan, dia lihat dari kubangan. Tahu kubangan? Orang Minang tahu Minang ke kubang ya, masuk kubang. Kira-kira dia masuk kubangan lagi nggak? Kenapa? Kebiasaan dia masuk kubangan. Nah, jangan sampai Ramadan yang Allah bersihkan, habis Ramadan kita ulangi lagi. Nah, itulah. Tapi semestinya kita seperti ulat bulu. Tahu ulat bulu? Ulat bulu itu menjijikkan. Lama-lama dia berubah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, semestinya kita belajar seperti ulat bulu. Nah, gitu. Jadi wal-afina, mulai hari ini masih ada. Jangan sampai pokoknya bukan maafin. Kamu semua hidup. Istriku kau terlaluan, bukan maafin. Suamiku kau terlaluan. Sudahlah, Allah aja maafin. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sindir. Fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu suci kata Allah. Ana a'lamu biman ittaqwa, saya tahu persis siapa ente kata Allah. Nah itu. Bayangkan Allah itu membuka mata kita tuh. Allah enggak mengatakan apa? Kamu keren, wow, berbagai macamnya. Allah cuma bilang, jangan lu suci dirimu karena kamu mau maafin orang lain. Saya tahu persis siapa dirimu. Ana a'lamu biman ittaqwa. Nah, takwa lagi kan? Saya
Kalau aku buka aibmu di rumah kamu nggak dihormati. Kalau aku buka aibmu semua tetangga kamu jawab padamu. Karena Allah sayang padamu, Allah tutup aibmu. Masa kamu nggak mau maafin orang lain? Kata Allah yang kira-kira itu. Maka berlapang dadalah, maafinlah dia. Bayangkan Rasulullah itu, bayangkan sekelasnya Rasulullah dijamin masuk surga dekat dengan Allah. Tahu nggak kita? Rasulullah tahu persis sampai mengusirnya dari tanah kelahirannya Mekah. Tapi ketika mampu menaklukkan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathul Mekah, Rasulullah mengatakan, semua yang kalian maafin, izhabu, pergilah kalian semua masuk ke rumah Abu Sufyan dengan nyaman. Kebetulan Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Nah, coba bayangkan Hindun, tahu Hindun? Kalau kita pergi ke Madinah, ya, naik ke Bukit Uhud, nah kita tahu Hindun lah yang memakan hatinya Hamzah. Saking marahnya Hindun sama Hamzah. Hamzah kan pamannya Rasulullah, ya kan? Tapi tahu nggak kita di akhir hidupnya Hindun itu menjadi pembela Islam. Begitulah gampangnya hidup dibolak-balik sama Allah, ya kan? Bayangkan Hindun itu menjadi panglima perang Islam yang luar biasa, dahsyat. Begitu juga dengan Khalid bin Walid di perang Uhud. Khalid bin Walid masih di pihak kafir. Khalid bin Walid itu yang ahli strategi. Dia sudah pulang, pura-pura pergi gitu kan. Turunlah pasukan pemanah bawah kan. Khalid bin Walid balik lagi. Tapi pada akhirnya Khalid bin Walid menjadi pembela Islam yang luar biasa. Jadi hari ini jangan pernah kita menghina orang lain, jangan pernah kita sombong. Ya sudahlah. Kadang-kadang gampang betul, insyaallah. Oleh karena itu rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri, ya. Lalu kemudian ya sudahlah, nikmati hidup ini dengan baik, maksimal berbuat kebaikan. Nah terakhir, sudah dapat berapa kita tadi? Ciri orang bertakwa: satu, rajin sedekah. Yang kedua tadi, menahan amarah. Yang ketiga tadi, memaafkan. Yang keempat dan terakhir yaitu Walladzina ila, ini di ayat 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahisa aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang, bukan orang yang tidak pernah punya salah, tapi kalau dia punya salah, dia istighfar, cepat mohon ampun kepada Allah. Nah, itulah orang bertakwa itu. Ya, enggak ada orang yang tidak punya salah, semuanya punya salah. Ya, cuma malaikat yang sami'na wa ta'na itu malaikat. Nah, jadi namanya manusia itu bahasa Arabnya apa? Insan. Insan itu kalimatnya dari apa? Nasia, lupa gitu itu manusia. Nah, sudah lupa kita. Oleh karena itu, kenapa kita cepat harus ingat Allah, Ustaz? Ada 3 yang Allah rahasiakan tentang kematian kita. Ada yang tahu? Sudah sering saya sampaikan di sini. 3 yang Allah rahasiakan tentang kematian kita. 1, nggak tahu kapan kita mati. Ada yang terjadi tahu kapan mati? Yang kedua, nggak tahu di mana kita mati. Lahir di Bintaro, nggak tahu kita mati di mana. Nah, di mana? Yang ketiga, nggak tahu bagaimana cara kita mati. 3 apa tadi? Kapan, di mana, dan caranya. Nah, itu nggak tahu 3 itu. Karena kita tidak tahu 3 itu terjadi dalam hidup kita, maka jangan pernah menunda taubat, jangan pernah menunda beramal. Kalau mau sedekah, bismillah, jangan tunda-tunda. Kalau nyesel, udah taubat cepat. Allah Maha Pengampun. Jadi bayangkan luar biasa Allah itu baiknya sama kita. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak nyadar, Pak, kita ini hamba, kita lupa kita ini hamba. Padahal di Al-Quran selalu Allah mengatakan ya ibadi, ya, wahai hambaku. Tapi kita beranggapan kita adalah Khaliqun, kita mencipta. Padahal kita adalah hamba. Namanya hamba itu taat pada Allah. Nah, kira-kira itu. Nah, saya pikir 4 itu kan. Jadi apa tadi kalau kita ringkas? 1, orang bertakwa itulah rajin bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, kalau umpama terjadi kita hilaf, salah, berdosa, udah cepat-cepat istighfar mengaku kepada Allah. Dan saya selalu biasakan, karena istighfar itulah yang membuka pintu rezeki, Pak. Jadi di Al-Quran itu, mau nggak diantarkan kamu duit, mau nggak dia kasih anak, kasih macam-macam. Kuncinya benar saja, istighfar.
Enggak Allah suruh kerja. Ada suruh. Allah nggak suruh kerja kan? Ya Allah suruh istighfar, mohon ampun. Tidak dikatakan kerja kamu pasti dapat duit, tapi kalau istighfar kamu pasti dapat duit. Ustaz dengar Ustaz, ada saya isi ceramah untuk orang kaya juga di daerah Raduna itu. Ustaz jangan sampaikan sama anak saya, Ustaz, nanti anak saya nggak mau kerja, Ustaz. Dia bilang gitu. Dalilnya mana? Ada tahu? Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultus tafiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Apa yang diberi Allah? Yursilus sama, langit akan menurunkan hujan, kamu dikasih yang menjadi nabi awal, berbagi kasih anak banyak. Jadi kalau hari ini susah, cepat-cepat ambil air wudhu, usolli sunnah taubat, ya Allah, aku mohon ampun padamu. Dua kali. Kalau saya sampai hari ini alhamdulillah saya masih dawamkan tiap malam soal sunnah taubat 2 rakaat, habis baru tahajud, habis tahajud baru sunnah hajat, habis hajat baru untuk witir. Tapi kalau Ramadan ini kita sudah witir sini, jangan witir lagi, nggak boleh. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam, ya. Nah, makanya kalau kita pilih witir di akhir boleh, atau di masjid, berarti nanti malam nggak usah witir lagi. Nah, ya. Jadi biasakanlah itu, mohon ampun. Ada pertanyaan? 1, 2. Boleh tanya apa saja? Ya, Pak. Masalah umur manusia kan sudah ditentukan umur sekian. Nah, memang kalau kita orang umur panjang, apakah mungkin yang kalau karena umur, rezeki dan jodoh sudah tadi seperti kata tadi tempat dirahasiakan Allah. Kapan kita meninggal dirahasiakan Allah. Itu sudah ditentukan. Apakah mungkin kalau kita udah aku banyak umur, tapi kan kalau bukan dari kabar Allah, tapi kan orang banyak. Penjelasan biasa. Kita ada namanya qada, ada namanya qadar. Kalau qada itu ketentuan Allah. Kalau qadar itu apa yang terjadi dalam hidup kita. Qadanya kita jatuh, tapi karena kita hati-hati jadi jatuh kan qadar. Tidak jadi jatuh. Ya betul ya. Qadanya ketentuannya jatuh. Tapi karena kita hati-hati, takdirnya itu enggak. Makanya di hadis Nabi itu ada, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim. Ya, dan berbagai macam. Ya, wallahu a'lam, Pak. Tapi ada banyak sekali ya kita punya keyakinan rezeki, jodoh, maut semuanya Allah sudah ngaturnya. Ya. Tapi bolehkah kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku? Boleh. Perintahnya Allah di Al-Baqarah itu kan ayat tentang puasa itu kan yang diujungkan wa idza sa'alaka 'ibadi, dan terus yaitu ud'uni, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Sampai-sampai Allah nyuruh kita berdoalah padaku, doa apa saja. Tapi saya tertarik ya Bapak, Ibu sekalian, saya tertarik dengan doanya Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman cuma 3 doanya. Ya. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang pertama diminta oleh Nabi Sulaiman itu dalam doanya, ajari aku bersyukur. Apa? Ajari aku Yang paling sulit itu bersyukur. Syukur itu apa yang bisa sederhana. Ya, banyak kita memberi pada orang lain, kita anggap ya Allah nggak sebanding kalau dengan apa yang kau berikan pada kami. Nggak sebanding. Jadi beranggapan masih sedikit, meskipun sudah banyak. Tapi sedikit Allah berikan pada kita beranggapan sudah banyak. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Rabb, hari ini kau sudah berikan kami rezeki. Ajarin kami bersyukur. Yang kedua, ya, bimbing kami beramal. Ya. Jadi bimbing kami beramal. Amal tardahu itu kan. Nah, itu doanya Nabi Sulaiman. Kita nggak tahu, kita rajin sedekah macam-macam, boleh jadi ada riya. Nah, sehingga bimbing kami. Nah, kalau saya berdoa juga tiap hari, Allah hari ini saya mau berdagang ya Rabb sama istri dan anak-anak ya Rabb. Bimbing hamba ya Rabb berdagang yang halal, yang jujur, yang kau ridhoi. Enggak, titipkan kami rezeki yang banyak. Dan yang ketiga, apa doanya Nabi Sulaiman itu? Kumpulkan kami dengan orang-orang saleh. Jadi 3 itu aja. Apa tadi doanya? Ajari kami bersyukur, bimbing kami dalam beramal. Yang ketiga, kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh.
Tapi Masya Allah Allah kasih. Tapi boleh nggak usah yang berat? Minta doa aja yang sangat-sangat keren misalnya. Ya Allah kasihkan dunia di sisinya. Boleh nggak? Nabi Sulaiman juga berdoa itu juga. Ya Allah kasihkan kepada kerajaan yang tak pernah kau berikan pada orang sebelum dan sudahku. Itu boleh nggak? Boleh. Ya Allah kasih gue kesempatan punya kendaraan terbaik. Boleh. Rumah terbaik. Boleh. Ya. Tapi bagi saya pada dasarnya adalah hidupnya adalah berkah. Meskipun Rasulullah mengatakan umur umat itu baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70. Rata-rata Rasulullah 63. Nanti kalau ke Madinah, saran saya pergi nanti ke Masjid Nabi ya, di belakang dekat Kuba ya. Dekat Bismir itu. Masuk itu nanti lihat perjalanan hidup Rasulullah, nangis sudah. Saya kalau setiap ke Madinah saya ke sana saya perjuangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu lebih banyak mujizatnya di umur 50-an ya. Umur 50-an jadi enggak macam-macam. Kita belajar. Kalau hidup kita 60 nih, 60 tahun, tidur kita sehari standar orang Indonesia 8 jam. Berapa lama kita tidur? Kalau umur 60. 20 tahun tidur, Pak. Nyadar enggak? 20 tahun hanya untuk tidur. Kerja, anggap 8 jam. 20 tahun kerja, tinggal 20 tahun lagi. Anak generasi muda kita hari ini nggak bisa lepas dari namanya gadget, ya. Itu hampir 16 jam hasil risetnya. 16 jam berarti hanya 8 jam terletak di kepalanya. Pertanyaan sederhana, berapa jam kita ketuk pintunya Allah? Nangis juga Pak. Jadi memang banyak merenung kita nih Pak. Apalagi Ramadan nih. Jadi memang sekali-kali pergi ke IGD, ada orang sakit, ya Allah, serius ya. Lihat ya Allah nikmatnya hidup ini. Makasih ya Allah. Pernah nggak kita mengatakan makasih tubuh, ya Allah makasih tangan, makasih kaki. Kau sudah kasih yang bagus, antarkan saya ke masjid. Usap-usap aja. Makasih tangan, makasih kaki, makasih mata, makasih. Alhamdulillah. Dengar nggak dia? Dengar. Maka di Jepang itu ada air oleh para ahli itu diteliti air yang dibacakan doa dan air yang dimaki-maki. Ini beda air itu. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan kita kan berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahilladzi atamana bis-bis. Berdoa puasa juga begitu. Gitu ya Pak? Enggak apa-apa berdoa terus karena Allah perintahkan berdoa. Nah, tergantung doanya kita. Tapi kalau saya disuruh milih, ya doa ya Allah berikan kami umur yang panjang yang bermanfaat. Karena Rasulullah mengatakan kan khairun nas, sebaik-baik manusia itu mantola umur, panjang umurnya, wa hasuna amalu, baik pula perbuatannya. Tapi saya punya jamaah di Pamulang. Dia bilang, Ustaz Hendra, aku ini kalau berdoa tentang umur, aku gak pengen panjang-panjang tak. Kenapa Pak? Sedang semua orang minta panjang Pak. Saya pengen umur saya seperti Rasulullah yang tak. Berapa? 60 ke atas Ustaz. Saya gak pengen merepotkan anak-anak saya Ustaz. Macam-macam orang ternyata hidup nih Pak ya. Saya punya jemaah di Bintaro, tapi nggak tahu saya masih hidup sekarang atau enggak. Jangan ketemu juga saya di serius ya. Jadi ketika dia duduk sama saya Ustaz, saya doanya nggak ingin panjang umur, saya ingin seperti Rasulullah aja. Sudah itu pilihan hidup kita masing-masing. Ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya ingin Allah panjang umur saya dan saya bisa berdakwah yang ya Allah lebihkan hamba dalam harta dan bisa banyak sedekah, gitu kan? Lebihkan hamba dalam ilmu bisa terus bisa berdoa. Lebihkan dalam anak keturunan saleh dan saleh. Boleh bisa lebihkan dalam kesehatan ya Allah, lebihkan dalam ketaatan, syukur. Tergantung kita. Cukup ya? Ada lagi Bapak Ibu sadar betul? Ya, silakan. Assalamualaikum. Khususnya di bulan puasa ini dari WA itu saling minta maaf dan memaafkan. Padahal memaafkan dan dimaafkan itu kan terjadi pada saat sesuatu kesalahan terjadi langsung di situ sudah selesai. Kenapa orang pada puasa itu seperti jadi kewajiban meminta maaf? Kenapa kok tidak di awal aja waktu ada salah dengan orang itu minta maaf? Kenapa dia tunggu dua puasa lalu dia kirim mau memaafkan saya kesalahan saya? Itu gimana? Baik. Kasih Pak. Jadi begini, manusia itu
baru sadar ending ceritanya, Pak. Makanya nanti buka dalam surah Al-Munafiqun di ayat terakhir itu dialog antara Allah dan manusia. Kata Allah, wa anfiqu, kata Allah, infakkanlah hartamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal kematian. Dijawablah sama manusia, Tuhan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata kau perpanjang umurku sedikit saja, baru pasal kau pasti aku sedekah nih. Itu artinya apa? Kita hitung-hitungan sama Allah kan? Gak mau apa kan? Perpanjang ya Allah, satu hari aja ya Allah, pasti kau sedekah, pasti aku menjadi orang saleh yang baik. Itu memang sifat manusia. Makanya di Al-Quran itu selalu ayatnya minar robihin, minar khosirin. Kita sukanya untung, nggak pikir rugi. Nah, kembali pada pertanyaan Bapak tadi, kenapa di Ramadan ini kita harus menyambutnya dengan saling bermanfaat? Segala amal dalam Islam itu selalu diawali dengan yang bersih. Contoh, mau berwudu, mau sholat, syaratnya apa? Bersih berwudu. Mau haji dan umrah, syaratnya mandi dulu, mandi ihram. Nah, begitu juga mau Ramadan. Nah, kita membersihkan. Itu alasannya. Jadi semua amal dalam Islam ibadah diawali dengan bersih. Contohnya apa tadi? Sholat bersih dulu. Mau umroh atau haji, kita mandi ihram. Mau puasa, oh, cukup. Baik, senang sekali ketemu. Lama saya ketemu Bapak Ibu sekalian.